Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Sedangkan ibu-ibu hanya ada 2 orang yang membantu. Itu pun istri Pade Bayu dan satu temannya yang kemarin. Rasa kusut tentang keanehan yang dialami malam kemarin sudah sampai di telinga warga, termasuk keanehan yang dialami Tuti dan Halimah siang itu. Hal itu membuat ibu-ibu tak berani datang membantu. Tapi tak apa, bapak-bapak yang hadir juga tak terlalu banyak, sehingga 2 orang sudah lebih dari cukup untuk bantu-bantu. Seperti biasa, hidangan berupa pisang goreng, buah, dan aneka kue-kue kering sudah ditata rapi di atas piring. Kali ini Santi tak meletakkannya di belakang seperti kemarin. Dia sengaja meletakkan sepiring-piring itu tak jauh dari pandangan matanya, agar jika ada gangguan, dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Segala doa terus dia panjatkan dalam hati, agar makanan itu senantiasa terjaga hingga dihidangkan nanti. Kalau saja kejadian kemarin malam terulang lagi, sudah pasti stok makanan tidak akan cukup hingga hari ke-7. Gemah talil dari ruang tamu terus menggema. Santi dan yang lainnya mengikuti dari ruang dapur dengan begitu husuk. Dari penglihatan orang awam, mungkin semuanya terlihat baik-baik saja. Namun nyatanya, segerombolan makhluk berbulu dan berekor yang tidak kasat mata sedang melompat ke sana kemari karena merasa kepanasan. Puluhan atau ratusan yang keluar dari berbagai sudut rumah. Semuanya berlarian, seperti monyet yang terbakar di dalam kandang. Tidak bisa keluar dan tidak bisa menghindar, padahal pintu rumah terbuka lebar. Mereka begitu geram dengan suasana saat ini. Mereka begitu membenci asma-asma Allah. Selama ini, Yuwati begitu anti dalam hal ibadah, sehingga mereka bisa hidup tenang dan tak pernah memberontak seperti ini. Setelah tahlilan selesai, makhluk-makhluk itu mulai kembali tenang. Namun saat sholat Isya berjamaah digelar, hal yang sama kembali terjadi. Para jamaah sholat hanya merasakan gerah dan pengap. Ruang tamu yang lumayan luas dengan jemaah yang tak begitu banyak, tapi terasa sangat penuh. Joko bisa melihat dengan merasakan kehadiran makhluk-makhluk itu, walaupun hanya sekelebatan hitam saja. Sedangkan Santi masih seperti kemarin, hanya bisa mendengar suara gaduhnya saja. Sekitar pukul 7:30, acara tahlilan akhirnya selesai. Seluruh hidangan diantar ke ruang tamu tanpa ada gangguan. Makhluk berekor itu tak sempat menyerap sari-sari makanan, sehingga semuanya aman. "Pak, ayo pulang," ucap Yati pada Pade Bayu, yang malah kembali duduk bersila. Padahal yang lainnya sudah bubar. "Ibu pulang duluan saja. Bapak masih ada urusan di sini," jawab Pade Bayu sembari menyeruput secangkir kopi. "Urusan opo toh, Pak?" Pade Bayu memang belum mengatakan apapun pada istrinya. Dia tak ingin Yati tahu tentang rencana dia dan Joko malam ini. Wanita itu terlalu bermulut besar. Tidak ada jaminan jika rencana malam ini akan bocor ke telinga orang lain seperti kejadian makanan busuk kemarin. Saat sang istri mengatakan jika dia memimpikan Yuwati, Pade Bayu juga tak begitu menanggapi. Dia mengatakan jika itu hanya kembang tidur semata. Dia tak ingin citra keluarganya semakin buruk di mata warga desa. "Urusan keluarga, Bu. Lebih baik Ibu pulang bersama yang lain saja. Takutnya Bapak kemalaman dan menginap di sini," jawab Pade Bayu. Dia terpaksa berbohong agar istrinya segera pulang dan bisa segera menyelesaikan masalah Yuwati. "Ya sudah, Ibu duluan ya." Yati berjalan cepat menyusul bapak-bapak yang lain agar tak ketinggalan. Dia tak ingin melewati rumah kosong Marni seorang diri. Joko dan Santi masih berjibaku dengan peralatan dapur karena Yati dan temannya langsung pulang. Puluhan ayam cemani di belakang rumah tiba-tiba berkokok dengan riuhnya seperti ada yang menakut-nakuti mereka. Padahal sebelumnya, ayam-ayam itu tak mengeluarkan suara. "Apa ada musang ya, Mas?"
Santi berjalan menuju pintu belakang untuk mematikan. Kalau tak ada hama yang mengganggu peliharaan almarhum mertuanya itu. "Jangan!" teriak Joko. Joko berlari, kemudian menarik tangan sang istri. Dia kembali mengunci pintu yang belum sempat terbuka itu. "Kenapa, Mas?" tanya Santi dengan entengnya. "Kamu lupa?" Santi mengerutkan dahinya. "Kamu sedang hamil. Tidak boleh keluar malam sendirian," kesal Joko. "Oh iya." Santi menepuk jidatnya, menyadari kebodohan yang hampir dia lakukan untuk kedua kalinya. Joko membawa istrinya menuju ruang tamu, di mana Pak De Bayu sudah menunggu. Pak De Bayu menyesap sebatang rokok untuk menghalau dinginnya rintik hujan yang tak kunjung meredah, sembari mempersiapkan diri untuk menghadapi rencana nanti malam yang tak bisa dia bayangkan akan seperti apa. "Pak De," Joko dan Santi mendekat, kemudian duduk bertiga di ruang tamu. Joko menyisir seluruh penjuru ruangan, serta area luar memastikan tak ada lagi warga yang masih menetap. Dia tak ingin ada yang mengetahui hal ini selain istri dan Pak D-nya. "Bagaimana Pak D? Kita akan mulai dari mana dulu?" tanya Joko. "Aku mencurigai 3 ruang di rumah ini kok. Kamar ibumu, kamar tamu, dan kamar ruangan kecil di dekat dapur yang biasa ibumu gunakan untuk menyimpan hasil panen," jawab Pak De Bayu sembari menunjuk setiap ruangan yang dia sebut. "Kenapa ruangan itu?" tunjuk Santi pada ruangan kecil yang di dekat dapur. "Entahlah, itu hanya pendapatku saja." Sedangkan Santi dan Joko mencurigai kamar tamu dan kamar Yuwati saja. "Kalau begitu, kita mulai saja Pak De," ajak Joko. "Tapi jika nanti kita menemukan sesuatu yang mengarah pada masa lalu Yuwati, apa Santi akan..." Pak De Bayu menghentikan ucapannya, sembari melirik ke arah Santi dengan tatapan tidak enak. "Tidak masalah, Santi sudah tahu tentang masa lalu ibu dan bapak. Bahkan mungkin dia lebih tahu daripada saya," ucap Joko yang mengerti akan kegelisahan Pak De Bayu. "Oh, begitu." Pak De Bayu terlihat kaget. Dia kira jika Yuwati dan Joko tak akan pernah memberitahu masa lalu kelam mereka. "Iya Pak De, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya menerima semua itu tanpa sedikit pun yang mengganjal dalam hati. Semua orang memiliki masa lalu. Baik buruknya, saya tak memiliki hak untuk mencela. Yang terpenting, semuanya sudah ditinggalkan," ucap Santi seusai dengan apa yang ada dalam benaknya. "Syukurlah," Pak De lega mendengarnya. Pak De Bayu tersenyum. Dia akan lebih leluasa untuk bertukar pikiran dengan mereka jika sudah tak ada lagi yang dirahasiakan. "Bisa kita mulai?" tanya Joko yang sepertinya sudah tak sabar. "Sebentar." Pak De Bayu merogoh saku kokonya. "Pakailah ini Santi." Dia memberikan sebuah peniti berukuran agak besar yang sudah disatukan dengan 1 buah bawang putih, 1 buah bengle berukuran kecil yang hampir mengering, dan sebuah pisau lipat kecil. Santi menerima benda itu. Sedikit banyaknya dia tahu apa yang dimaksud Pak De Bayu dengan memberi benda itu. Untuk orang kota sepertimu, benda seperti ini mungkin dianggap kuno dan mitos belaka. Namun di desa kami masih sangat dipercaya. Pakailah. Anggap saja ini bentuk ikhtiar untuk menjaga si Jamang bayi selain berlindung kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi nanti, sambung Pak De Bayu. "Baik Pak De, terima kasih." Santi memasang benda itu di baju bagian depan. Di kota tempat dia tinggal juga sebagian masih ada yang mempercayai hal-hal seperti ini. Jadi dia tak begitu kaget. "Jangan gegabah dan jangan putus berdoa." Pak De Bayu kembali mengingatkan Joko dan Santi. Kini mereka bertiga sudah berdiri depan kamar tamu. Kamar yang tak pernah dipakai sesuai fungsinya. Seingat Joko, Yuwati tak pernah menerima tamu yang datang sampai menginap. Sehingga sudah dipastikan, kamar itu tak pernah dijamah orang lain selain dia dan Yuwati.
Bismillahirrohmanirrohim. Joko mendorong pintu kamar dengan pelan. Bau pengat seketika menyeruak menusuk rongga hidung. Ruangan itu gelap dan dipenuhi sarang laba-laba. Persis seperti ruangan yang sudah bertahun-tahun tak datangi manusia. Padahal baru beberapa hari yang lalu, tepatnya malam Jumat Kliwon, Joko dibawa ke dalam sana oleh Yuwati. Joko meraba dinding untuk mencari saklar. Sepertinya lampunya mati, ucap Joko saat lampu tak mau menyala. Sebentar, saya ambil senter dulu, sambul Joko. Dia berjalan menuju lemari di ruang tamu. Santi memperhatikan ruang itu dalam gelap. Dia merasa jika kamar ini sangat lembab dan dingin. Sedangkan Pak De Bayu tak henti-hentinya memanjatkan doa dalam hati. Dia bisa merasakan ada aura yang berbeda di kamar ini. Joko kembali dengan senter yang lumayan besar. Cukup terang untuk memperlihatkan isi kamar yang hanya berukuran 3x3 meter itu. Sepertinya ruangan ini tak pantas jika disebut kamar tamu, karena tak ada ranjang ataupun bantal di sini. Lebih tepat bila disebut gudang, karena banyak benda-benda tak terpakai dengan debu dan sarang laba-laba yang menyelimutinya. Joko memang sering dibawa ke kamar ini oleh Yuwati jika dia sedang ketakutan dan berubah wujud. Namun rasa takutnya membuat dia tak pernah memperhatikan apa saja yang ada di ruangan ini. Namun yang pasti, seingatnya tak sekotor ini. Joko mengarahkan cahaya senter ke segala arah. Terlihat satu buah lemari kayu yang sudah usang di juru kamar. "Nah, kita cek lemari itu, Pak De?" tanya Joko. "Tentu saja," angguk Pak De Bayu. Mereka berjalan hati-hati menuju ruangan. Lemari itu sudah dipenuhi oleh debu di atasnya. Untungnya kunci lemari masih tergantung di tempatnya, sehingga mereka tak kesulitan untuk membuka. Joko menyerahkan senter pada Pak De Bayu, karena Pak De Bayu merasa tak berhak untuk membuka lemari itu. Mereka bertiga mengibaskan tangan untuk menghalau debu yang berhambur saat lemari terbuka. "Astagfirullah," ucap Santi dan Pak De Bayu bersamaan. Dalam lemari itu terdapat banyak sekali kain panjang berwarna putih yang tidak lain adalah kain kafan. "Apa mungkin ini untuk membungkus jenazah bayi yang ibu dan bapakmu tumbalkan dahulu kok?" tanya Pak De Bayu. "Tidak mungkin, Pak De. Ibu sudah meninggalkan semua benda termasuk uang dan emas di rumah yang dulu. Kita pindah ke rumah ini hanya membawa baju putut. Pesugihan itu sudah ibu tinggalkan sepenuhnya. Itu artinya benda ini tak ada hubungannya dengan masa lalu," jawab Joko dengan yakin. Hal itu juga dibenarkan oleh Santi, karena dia menyaksikannya sendiri. "Lalu untuk apa kain kafan ini?" tanya Pak De Bayu tak berani menyentuh benda itu. Joko hanya mengangkat kedua bahunya sebagai jawaban. Joko membuka satu sisi lemari yang lain. Di dalamnya terdapat satu kantong besar berwarna hitam berisi dupa. Sejumlah tembikar kecil-kecil dengan jumlah yang lumayan banyak. Dan beberapa alat-alat yang biasa digunakan Yuwati untuk menaruh sesaji. Tak hanya itu, puluhan lembar kertas berisi bacaan Arab gundul juga ikut memenuhi lemari. Setiap satu lembar kertas akan dilipat menjadi kecil, kemudian diikat dalam satu buah plastik bening. Entah apa maksudnya. Beberapa buku berukuran tebal dan lapuk juga ada di dalam sana. Joko menarik laci kecil di paling bawah, namun sepertinya sudah seret karena jarang dibuka, sehingga dia mengurungkan niatnya. Kira-kira apakah ini ada hubungannya dengan arwah ibu yang tidak tenang? Ucap Joko. Entahlah kok, semuanya masih teka-teki. Pak De Bayu kembali menyoroti isi ruangan, namun sepertinya tak ada yang mencurigakan lagi. Hanya ada kardus-kardus lapuk berisi benda-benda seperti baju bekas yang sudah tak terpakai. Astagfirullah. Ketiganya sontak berlarian meninggalkan ruangan. Lalah terdengar deheman dari dalam laci lemari. "Apa itu, Pak De?" tanya Santi dengan dada turun naik.
Ketiganya berpegangan saling menjaga dengan mata yang tak lepas dari ruangan yang baru saja mereka masuki. Wajah mereka semakin pucat pasi. Salah satu pasang mata berwarna merah menyala terlihat dari dalam ruangan yang gelap gulita. Mata itu bahkan bisa berkedip, namun tak memiliki tubuh. Brak! Pintu tiba-tiba tertutup kencang dengan sendirinya. Ketiganya menghambur keluar rumah, menuju rumah Joko. "Cepat, Mas!" Santi menggoyang tangan Joko yang tergesa membuka kunci. "Susah!" Tangannya yang bergetar membuat kunci itu susah sekali untuk diputar. Sedangkan pandangan ketiganya terus mengarah ke rumah Yukwati dengan tatapan yang sama-sama panik. Suara deheman yang sama, seperti yang berasal dari laci lemari, kembali terdengar. Namun saat ini, suara itu terdengar dari samping rumah, membuat ketiganya semakin histeris ketakutan. "Kok cepat buka!" teriak Pade Bayu. Pade Bayu dan Santi begitu geram dengan Joko yang tak kunjung membuka kunci pintu. Sedangkan Joko merasa tangannya begitu lemas, sampai-sampai dia tak sanggup memutar kunci. Tubuh ketiganya bergetar hebat menahan rasa takut. "Sini, biar aku saja," sentak Santi sembari menyambar kunci rumah di tangan Joko. "Astagfirullah, astagfirullah." De Bayu tak henti-hentinya beristighfar. Sedangkan Joko merasa tubuhnya sudah mulai tidak enak. Sepertinya sebentar lagi tubuhnya akan ditumbuhi bulu. Santi mengerahkan semua tenaganya untuk memutar kunci. "Rek, ayo masuk." Akhirnya pintu itu terbuka juga. Santi membuka pintu. Mereka merangsek masuk kemudian menutup kembali pintu. Ketiganya mengatur nafas yang terasa begitu sesak. Tubuh mereka juga tak henti-hentinya bergetar. Joko ambruk di lantai sembari memegangi dadanya. "Wah, kamu kenapa?" Pade Bayu berjongkok sembari mengangkat kepala Joko. Tanpa Pade Bayu dan Santi sadari, tubuh Joko kini sudah dipenuhi oleh bulu. Rahasia yang satu ini tak pernah diketahui oleh Pade Bayu, sehingga dia begitu kaget. Tapi Santi segera meneluskan hal itu, sehingga keterkejutan itu perlahan mereda. "Bagaimana cara menyembuhkannya, Santi?" "Nanti juga kembali seperti semula jika Mas Joko sudah tenang." Selang 10 menit, Joko sudah mulai kembali menjadi manusia lagi. Walaupun nafasnya masih tersengal dan keringat dingin masih mengucur dari pelipisnya. "Maaf Pak De, harus menyaksikan kejadian aneh tadi," ucap Joko dengan suara parau menahan malu. "Tak apa kok, Pak De mengerti," jawab Pade Bayu, walaupun masih ada rasa kaget dalam dirinya. "Lalu bagaimana selanjutnya Pak De?" tanya Santi mengalihkan pembicaraan. "Kita lanjutkan besok saja. Itu pun jika tidak ada gangguan." Mereka mengira menggeledah rumah Yukwati bukan hal yang sulit. Namun baru masuk satu ruangan saja mereka sudah kabur. Padahal masih ada ruangan yang mereka curigai. Sayang tidak ada ustadz atau kiai yang bisa membantu. Kita hanya orang awam yang tak mengerti tentang hal-hal gaib seperti ini. Akan mudah bagi mereka yang tak terlihat untuk menakut-nakuti kita. Mending kalau hanya menakut-nakuti. Bagaimana kalau sampai mereka mencelakai? Sambung Pade Bayu di akhir dengan hembusan nafas panjang. Malam itu mereka mengobrol banyak hal tentang bagaimana kedepannya mereka menyelesaikan masalah ini. Malam ini, Pade Bayu juga tak berani pulang ke rumahnya. Dia memilih menginap di rumah Joko. Suara deheman itu terus berlanjut. Sepertinya membuka lemari keramat itu bukan hal yang bagus, namun membuat masalah semakin bertambah. Rumput-rumput kembali bersemangat, menyambut matahari pagi yang masih malu-malu di tempat persembunyiannya. Atau mungkin dia tidak akan menampakkan dirinya seperti kemarin. Sejak kepergian Yukwati, pusat tata surya yang menjadi sumber cahaya bumi itu tak lagi menampakkan diri. Seakan ikut hanyut dalam suasana duka cita. Suasana yang selalu mendung tanpa hujan membuat dunia terasa lebih kelam dan menyeramkan di mata Santi. Apalagi rumahnya dikelilingi pohon-pohon menjulang tinggi
yang membuat cahaya sulit merangsak masuk. Santi kembali menghirup udara sejuk yang tak dia temukan sejak tadi malam. Suara setan seret itu masih menghantui hingga lewat larut malam. "Santi, Padi pulang dulu," terdengar suara dari ruang tamu. Laki-laki berperawakan tinggi kurus itu tadi masih tertidur pulas di kursi ruang tamu. Santi dan Joko yang sedang berkutat di dapur langsung berjalan menghampiri Pak De Bayu. "Kenapa buru-buru, Pak De? Sarapan saja dulu di sini," ujar Santi. "Tidak usah, Pak De sarapan di rumah saja," tolak Pak De Bayu sembari mengucek kedua matanya yang masih terasa mengantuk. Tapi harus dia paksa terbuka agar bisa segera pulang. "Tapi Santi sudah masak agak banyak, Pak De," timpal Joko. "Apa? Kalian makan saja." "Sudah, Pak De permisi dulu ya." Dia berjalan menuju pintu depan, kemudian berjalan cepat meninggalkan pekarangan rumah. Dia memang tak ingin berlama-lama lagi di rumah Joko. Dia hanya tidur ayam sembari menunggu pagi. Gangguan setan-setan itu membuat dia tak bisa terlelap dengan tenang. Bahkan sekujur tubuhnya masih terasa merinding hingga saat ini. Suara deheman itu memang terus terdengar, sehingga mereka bertiga terpaksa tidur di ruang tamu karena Pak De Bayu tak mau ditinggal. "Apa kita akan kehilangan Pak De Bayu sebagai partner untuk mengungkap masalah ibu?" tanya Santi dengan pandangan yang tertuju pada sosok yang semakin berlari menjauh. "Sepertinya begitu. Aku yakin Pak De Bayu tidak akan mau diajak bekerja sama lagi. Lihat saja, dia bahkan sudah tidak sabar untuk segera pergi dari sini," jawab Joko diiringi hembusan nafas kasar. Keduanya kini harus berpikir lebih keras dan menebalkan lagi mental mereka untuk mengungkap masalah ini. Tak hanya deheman, tapi suara-suara aneh lainnya juga ikut terdengar semalam. Seperti suara sutil yang beradu dengan wajan, persis seperti suara orang memasak. Suara itu terdengar dari arah dapur Yuwati. Suara orang menyapu halaman bahkan terdengar dari ujung ke ujung. Mereka bertiga tak ada yang berani untuk memastikan siapa yang melakukan hal itu. Tapi setelah dilihat pagi ini, dedaunan masih berserakan di depan rumah. Belum lagi suara derap langkah yang mengelilingi rumah, diiringi dengan suara seperti menggusur suara benda. Pantas saja jika Pak De Bayu ketakutan dan tak ingin lagi membantu. "Bu, Bapak pulang," ucap Pak De Bayu saat membuka pintu rumahnya. Yati yang sedang beres-beres merasa heran karena suaminya langsung masuk ke dalam kamar dengan bawah mata yang begitu menghitam, seperti orang yang kurang tertidur. "Tidak ke pasar toh, Pak? Beberapa bahan sudah habis," tanya Yati sembari mengikuti langkah suaminya. "Tidak." Pak De Bayu langsung menarik selimut kemudian melanjutkan tidurnya. "Berarti kedai tutup gitu?" Rasa kantuk membuat Pak De Bayu tak lagi menghiraukan pertanyaan sang istri. "Ya sudah." Yati berbalik lalu melanjutkan ritual paginya. Untungnya belum banyak yang dia persiapkan untuk dagangan hari ini. Memangnya apa yang mereka bicarakan sampai-sampai tidak tidur semalaman, gumam Yati. Santi dan Joko mulai sarapan dalam diam. Keduanya larut dalam pikiran masing-masing. Pagi ini, Joko tak memiliki kegiatan apapun seperti hari-hari sebelumnya. Dia hanya bertugas membantu Santi atau memberi pakan ayam. Namun saat keduanya telah selesai mengerjakan segala pekerjaan rumah, Santi mengerutkan dahi karena seperti mendengar suara gemerisik orang mendekat. Suara itu juga didengar oleh Joko. Mereka mengintip dari jendela untuk memastikan. Benar saja, puluhan warga baik laki-laki maupun perempuan terlihat berbondong-bondong menuju rumah mereka. "Apa ini, Mas?" Santi terlihat panik. Namun Joko terlihat biasa-biasa saja. Dia sudah paham jika melihat warga berbondong-bondong seperti itu, apalagi sembari membawa karung dengan setelan berladang. "Itu bukan orang mau demo, Santi. Itu warga mau panen jagung di samping rumah," jawab Joko dengan santai. Santi memegangi dadanya yang terasa lebih plong. "Tanaman jagung itu milik desa, ditanam dan dipanen oleh warga.
Nantinya akan mereka bagi rata untuk setiap rumah, sambung Joko. Oh, seperti itu. Santi memang baru melihat kejadian seperti itu di desa ini. Pasalnya, pada saat dia datang, tanaman jagung itu masih sangat pendek. Namun dengan banyaknya warga desa yang memanen jagung di samping rumah, Santi bisa sedikit melipir dari rasa was-was yang selalu dia rasakan setiap waktu. Apa kita harus membantu, Mas? Sambungnya lagi. Tentu saja, karena kita termasuk warga desa. Tapi kalau kamu tidak kuat, biar aku saja, jawab Joko sembari berjalan keluar untuk bergabung dengan warga yang lain. Kehamilan yang sudah menginjak 9 bulan membuat Santi lebih cepat lelah. Namun dia tak ingin berdiam diri dalam rumah sendirian. Akan lebih baik jika dia ikut bergabung dengan warga lain. Sudah lama dia tak menemukan keramaian seperti itu. Selamat pagi ibu-ibu, ucap Santi. Mbak Santi, ayo gabung. Puluhan ibu-ibu itu tak ragu untuk mengajak Santi, walaupun warga baru. Iya. Santi ikut duduk di dekat ibu-ibu yang lain, sembari memisahkan jagung dari tangkainya. Mereka bercengkrama membahas apa saja yang mereka alami, bertukar cerita untuk menghidupkan suasana agar pekerjaan lebih terasa ringan. Laki-laki bertugas menebang pohon, sedangkan perempuan bertugas memisahkan ketangkai dan buah. Perkebunan jagung ini sangat luas. Santi juga tak tahu di mana ujungnya. Dia bahkan hampir tersesat saat mengejar wanita tua yang ternyata tidak lain adalah Mbak Sur. Bu, apa di balik perkebunan jagung ini ada rumah penduduk lain? Tanya Santi. Tidak ada. Setelah perkebunan ini hanya ada hutan belantara yang jika ditelusuri akan berhenti sampai ke jurang yang di bawahnya adalah sungai. Begitu kalau yang diceritakan nenek saya, karena kami tak pernah diizinkan untuk menelusuri hutan itu. Katanya angker, jawab salah satu ibu-ibu yang kemudian diangguki oleh yang lainnya. Orang yang masuk ke dalam sana tidak akan kembali dalam keadaan hidup, sambungnya dengan suara berbisik. Seakan itu adalah rahasia yang tak boleh diketahui orang lain. Padahal semua warga sudah tahu, kecuali Santi. Semua ibu-ibu bergidik ngeri membayangkan hutan gelap yang hampir tak pernah terjamah oleh manusia sejak puluhan tahun lalu itu. Kalau rumah Mbak Sur di mana ya? Santi tiba-tiba teringat pada Mbak Sur yang selalu keluar masuk ke perkebunan jagung itu. Jika tak ada perkampungan di belakang perkebunan ini, lalu kemana dia pulang? Bukankah dia bilang jika dia masih hidup? Mbak Sur. Semua ibu-ibu terlihat bingung mendengar nama itu, karena tidak ada warga desa yang bernama Mbak Sur. Iya, Mbak Sur, wanita tua dengan rambut putih panjang. Aku sering melihat dia keluar masuk ke dalam perkebunan jagung ini, ucap Santi. Shh. Semua warga langsung bergaduh sembari menaruh telunjuk di depan bibir. Bahkan ada warga yang tak segan untuk menutup mulut Santi agar tak melanjutkan ucapannya. Jangan sebut nama itu, bahaya, bisik mereka dengan pandangan panik. Kenapa? Pokoknya jangan. Orang tua zaman dulu percaya, jika nama itu disebut lebih dari 3 kali, maka warga akan diganggu oleh sosok yang kau sebut namanya tadi. Dia bukan orang sembarangan, jawab salah satu ibu-ibu lagi dengan berbisik. Santi mengangguk paham. Dia merasa bersalah sudah mengungkit nama itu. Hampir saja dia membahayakan banyak orang. Lantas saja, Marni sangat sulit dikalahkan. Ternyata leluhurnya memang bukan sembarangan leluhur, batin Santi. Lamunannya buyar, kala ibu-ibu tiba-tiba dibuat tercengang dengan ribuan burung-burung yang terbang dari hutan terlarang itu. Tak hanya ibu-ibu, tapi juga bapak-bapak. Mereka bahkan menghentikan aktivitas mereka. Apa dia marah? Tapi bukankah Santi hanya mengucapkan namanya 2 kali? Ih, semuanya bergidik ngeri. Sudah, lebih baik kita berpencar. Sudah waktunya makan siang. Ibu-ibu mulai berpencar mencari beberapa kelompok. Ada yang bertugas mencari kayu bakar, ada yang membuat tungku, dan ada yang mengupas jagung. Sedangkan yang lainnya masih melanjutkan memisahkan jagung dengan tangkai.
sudah menjadi tradisi. Setelah aktivitas panen seperti ini, warga akan membakar atau merebus jagung hasil panen untuk dijadikan makan siang. Kemudian semuanya akan makan siang bersama di kebun. Hal itu selalu sukses membuat kebersamaan dan kekompakan antar warga terjalin. Setelah pertanyaan tadi, Santi merasa takut untuk kembali ikut mengobrol. Dia lebih memilih diam dan mendengarkan yang lain mencengkerama. Sekarang desa kita sudah mulai tidak aman lagi ya. Tidak aman bagaimana? Loh, memangnya ibu tidak tahu? Sudah 2 malam ini kampung kita digegerkan dengan teror ketuk pintu tengah malam. Jawabnya dengan wajah begitu meyakinkan. Teror ketuk pintu tengah malam bagaimana, Bu? Santi memang terlihat seperti tak peduli, namun telinganya dia buka lebar-lebar. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.